小儿肯定。Dengan hanya menggunakan 2 jurus, pemimpin perguruan Shaolin pun dengan mudah meladeni tantangan dari kepala besi, bahkan mempermalukannya dengan menunjukkan kalau dia belum apa-apa jika dibandingkan dengan para murid dari Shaolin sekalipun. Di mana di sini masih sempat terjadi perdebatan yang dipicu ketika kepala besi menahan serangan pemimpin Shaolin bukan menggunakan jurus-jurus khas dari sekte pengemis, namun justru menggunakan gabungan dari teknik-teknik Shaolin dan racun es yang telah dia pelajari selama ini. Karena sejatinya sekte pengemis terkenal dengan jurusnya yang begitu fenomenal, yaitu jurus penakluk naga yang saat ini hanya dikuasai oleh Xiao Feng. Di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba Xiao Feng bersama bawahannya dari dinasti Liao muncul dan langsung menyerang ketua Xingqiu yang telah menyandra Azi. Setelah memastikan Azi berada di tempat aman, Duan Yu lalu menghampiri Xiao Feng untuk memperkenalkan Su Zhu yang telah dia angkat sebagai saudara tanpa sepengetahuan Xiao Feng, dan kali ini mereka bertiga resmi menjadi saudara satu sama lain. Dan akhirnya geger geden pun dimulai, di mana Su Zhu berkata kalau dia masih mempunyai janji yang belum terbayarkan untuk membuat perhitungan dengan ketua Xingqiu. Sementara Xiao Feng meladeni tantangan kepala besi dan Murongfu sekaligus, yang menganggap kalau mereka akan mendapatkan pengakuan setelah mengalahkan Xiao Feng sebagai orang yang dianggap sebagai pengkhianat dari dinasti Liao. Di sini, Duan Yu yang tidak mau dianggap beban dari ketiga saudara angkat tersebut juga turut membantu dengan menghalau serangan Murongfu dan memancingnya pergi dari tempat tersebut. Di mana hal itu membuat Xiao Feng yang sekarang hanya melawan remah-remah kereweng dapat dengan mudah mengalahkan perlawanan kepala besi yang bahkan tidak mampu melancarkan satupun serangan kepada Xiao Feng. Di sisi lain, Su Zhu yang telah diwarisi ilmu bela diri kakek Xiao Yao dan bocah tua Tian Shan beberapa kali berhasil melancarkan serangan ke arah ketua Xingqiu. Sampai pada akhirnya, ketua Xingqiu harus takluk setelah Su Zhu berhasil menanamkan jimat kematian ke tubuhnya. Meskipun sebelumnya Su Zhu telah berjanji kepada mendiang si kakek untuk menghabisi ketua Xingqiu, namun karena sifat welas asihnya dari Shaolin, dia masih tidak tega dan justru menyerahkan ketua Xingqiu ke pihak perguruan Shaolin untuk direhabilitasi. Di sisi lain, Duan Yu yang keteteran dan hampir kalah karena mendapat serangan yang bertubi-tubi dari Murongfu. Bahkan ketika ayahnya dan anggota 4 Dewa Buaya Selatan yang sempat membantunya pun juga berhasil diatasi oleh Murongfu. Melihat ayahnya yang terluka, Duan Yu kembali bangkit dan kali ini menyerang Murongfu menggunakan jurus pedang 6 nadi dengan intensitas yang sangat tinggi. Lalu berkat bantuan arahan dari Xiao Feng yang menyuruhnya untuk fokus menggunakan satu nadi, akhirnya Duan Yu berhasil comeback dari kekalahannya. Sementara itu, Little Wang yang melihat Murongfu sudah terpojok, di sini dia lalu meminta Duan Yu untuk segera menghentikan serangannya. Namun di saat bersamaan, Murongfu justru memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Duan Yu. Sampai pada akhirnya Xiao Feng dengan gercep menahan serangan keduanya dan berkata kalau bisa-bisanya Murongfu yang dianggap sudah selevel dengannya melakukan hal memalukan seperti itu.
Di sini Mu Rongfu yang merasa telah dipermalukan oleh Xiao Feng berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun di saat bersamaan, seseorang berjubah hitam kembali muncul dan menghentikan niat Mu Rongfu tersebut. Di mana orang misterius itu lalu memberikan wejangan untuk tidak menyerah begitu saja dan tetap fokus pada tujuan awal, yaitu membangkitkan dinasti Yan. Terlihat orang misterius tersebut memihak Mu Rongfu, yang mana hal itu dibuktikan ketika beliau ingin mencoba beradu tenaga dalam dengan Xiao Feng. Di sini orang berjubah kedua juga muncul untuk menghentikan pertarungan itu dengan memihak Xiao Feng. Belum diketahui identitas kedua orang ini, namun akhirnya mereka memilih untuk menyerahkan pertarungan kepada kedua pemuda di hadapannya, yaitu Mu Rongfu dan Xiao Feng. Mengingat mereka terkenal memiliki ilmu bela diri yang hampir setara untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Kembali ke Suzu, melihat dedikasi dan kerja kerasnya mengalahkan ketua Xingqiu, pemimpin perguruan Shaolin lalu berniat untuk membatalkan hukuman cambuk yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada Suzu. Namun di saat bersamaan, Zhu Mozi muncul untuk mempertanyakan kekonsistensian perguruan Shaolin dalam memberikan hukuman. Lalu demi menyelamatkan reputasi perguruan Shaolin yang terkenal disiplin dan taat peraturan di depan khayalak ramai, dengan terpaksa pemimpin perguruan Shaolin pun tetap melaksanakan hukuman cambuk kepada Suzu. Lalu ketika baju Suzu dibuka untuk dieksekusi, tiba-tiba satu-satunya perempuan anggota 4 Dewa Buaya Selatan yang dari tadi menyimak dari kejauhan muncul untuk menghentikan hukuman tersebut. Di mana secara mengejutkan, setelah melihat tubuh Suzu yang dipenuhi bekas luka tatakan obat nyamuk, dia mengakui kalau Suzu adalah anak kandungnya yang selama ini hilang. Tentu saja pengakuan tersebut membuat semua orang di sana terkejut karena Suzu sendiri dari awal adalah yatim piatu. Di tengah momen tersebut, orang misterius yang menyelamatkan Xiao Feng muncul dan mengakui kalau orang yang telah menculik Suzu adalah dirinya. Alih-alih meminta maaf, orang tersebut justru menguak fakta soal identitas ayah Suzu yang memiliki ilmu bela diri mumpuni dan mempunyai kedudukan tinggi di Shaolin. Di mana ayah Suzu sewaktu muda diam-diam telah berpacaran dengan ibunya Suzu ketika dia masih berumur 20 tahun sampai melahirkan seorang anak. Orang misterius tersebut juga memberitahukan alasannya menculik Suzu adalah untuk membalas dendam kepada orang yang dulu pernah menculik anaknya sewaktu di perbatasan. Dan ternyata orang ini adalah ayah kandung Xiao Feng yang selamat atas percobaan on goal-nya dan diam-diam menyusup ke daratan tengah untuk bersembunyi selama bertahun-tahun sembari berencana untuk membalaskan dendam istrinya. Di hadapan anaknya, ayah Xiao Feng juga memberitahu kalau dia jugalah orang yang telah membunuh mantan pemimpin sekte pengemis dan kedua orang tua angkatnya. Di mana hal itu dilakukannya untuk membongkar kemunafikan para petinggi perguruan Shaolin yang telah melindungi orang yang menghabisi istri sekaligus ibu kandung Xiao Feng. Dari sinilah Xiao Feng baru menyadari kalau orang yang selama ini dia cari untuk membalas kematian gurunya adalah ayahnya sendiri. Tidak berhenti di situ, ayahnya Xiao Feng kembali mendesak ibunya Suzu untuk mengatakan siapa ayah kandung Suzu, di mana pemimpin perguruan Shaolin akhirnya mengakui kalau ternyata Suzu adalah anaknya. Pengakuan itu sontak membuat semua orang yang ada di tempat itu terkejut karena seperti diketahui seorang biksu tidak diperbolehkan berhubungan dengan seorang perempuan apalagi sampai nganu. Di sini pemimpin perguruan Shaolin lalu membeberkan sebuah fakta mengejutkan lainnya, di mana orang yang selama ini mengaku sebagai si pemimpin adalah Mu Rongfu, ayah dari Mu Rongfu yang membuat informasi palsu terkait rencana pihak dinasti Liao yang akan menyerang perguruan Shaolin. Informasi itulah yang menjadi awal mula hubungan antara dinasti Song dan dinasti Liao mulai memanas. Di tengah kekacauan tersebut,
Orang yang dimaksud muncul dan langsung menjelaskan kalau selama ini dia memalsukan kematiannya dan bersembunyi di perguruan Shaolin selama bertahun-tahun untuk mempelajari ilmu bela diri milik perguruan Shaolin. Dia juga sengaja memicu perselisihan antara dinasti Song dan dinasti Liao dan memanfaatkan kekacauan tersebut agar keluarganya mempunyai kesempatan untuk membangkitkan kembali dinasti Han milik leluhurnya. Setelah selesai menjelaskan konflik yang menyeret dinasti Song dan dinasti Liao, Murongbo dan ayah Xiaofeng lalu pergi untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, diikuti Xiaofeng, Murongfu, dan Jiu Mozi yang masih kepo tentang permasalahan keluarga mereka. Sementara itu, pemimpin perguruan Shaolin tetap melanjutkan hukuman yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada Suzu. Singkat cerita, setelah hukuman Suzu selesai, sebagai pria bertanggung jawab dan sadar akan kesalahannya, pemimpin perguruan Shaolin lalu menyuruh muridnya untuk menghukumnya persis seperti hukuman yang diberikan kepada Suzu. Lalu karena merasa malu telah mencemarkan nama baik Shaolin, di sini dia tidak menggunakan ilmu bela dirinya sama sekali untuk melindungi tubuhnya yang akhirnya membuatnya menghembuskan nafas terakhir setelah hukumannya selesai. Melihat FWB-nya Innalillahi di hadapannya, tanpa diduga ibunya Suzu juga memutuskan untuk on goal menyusul pemimpin perguruan Shaolin, di mana kejadian itu tentu saja membuat Suzu terpukul karena baru beberapa saat akhirnya dia bertemu dengan orang tuanya, namun saat itu juga dia harus kehilangan mereka. Di sisi lain, Xiaofeng, Murongfu, dan yang lainnya sampai di sebuah tempat di dalam Shaolin, di mana mereka didatangi oleh seorang biksu penyapu. Di sini si biksu lalu mengatakan kalau selama bertahun-tahun dia telah melihat Murongbo dan ayah Xiaofeng yang menyelinap masuk ke perpustakaan dan diam-diam mempelajari keterampilan ilmu bela diri Shaolin. Tidak hanya itu, beliau juga menunjukkan kesalahan mereka dan juga Jiu Mozi dalam mempelajari ilmu bela diri itu, yang mana kesalahan tersebut mengakibatkan luka dalam yang parah karena ambisi mereka menguasai ilmu bela diri Shaolin dengan mengambil jalan pintas. Di sini, biksu penyapu juga meminta Jiu Mozi untuk segera mengembalikan buku penguat otot yang sebelumnya dia curi dari tangan kepala besi. Meskipun terlihat hanya biksu penyapu biasa saja, namun ucapan biksu penyapu barusan benar-benar terjadi, di mana dia dapat menduga semua gejala atau efek samping yang dirasakan oleh ketiga orang tersebut akibat mempelajari ilmu bela diri dengan jalan pintas. Dan terbukti kalau ilmu bela diri biksu penyapu tidak bisa dipandang sebelah mata, di mana hal itu dibuktikan ketika dia mampu dengan mudah mengembalikan serangan diam-diam Jiu Mozi dan menghentikan gesekan kecil antara Xiaofeng dan Murongfu hanya dengan menyeblakkan sapunya. Melihat niat balas dendam yang masih membara di dalam hati ayah Xiaofeng kepada Murongbo, di sini biksu penyapu langsung menarik Murongbo dan menyerap seluruh tenaga dalamnya yang membuatnya pingsan di tempat. Murongfu yang berniat menyelamatkan ayahnya pun tidak bisa berbuat banyak, di mana si biksu lalu menjelaskan kepada ayah Xiaofeng yang intinya kalau balas dendam sampai kapanpun tidak akan menyelesaikan masalah dan justru akan menimbulkan masalah lain. Disinilah akhirnya beliau mengambil semua tanggung jawab tersebut untuk menghentikan perselisihannya. Melihat satu-satunya musuh bebuyutannya dapat dengan mudah ditaklukkan, di mana selama 30 tahun terakhir dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membalas dendam atas kematian istrinya, ayah Xiaofeng akhirnya menyadari betapa kemarahannya telah mengambil setengah dari kehidupannya dengan merasakan penderitaan yang sangat berat. Di tengah kebimbangan tersebut, biksu penyapu lalu juga menyedot tenaga dalam ayah Xiaofeng dan membawa mereka pergi ke tengah hutan.
di mana ternyata satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan menghapus kekuatan mereka yang telah dipelajari selama puluhan tahun, karena sedari awal ilmu bela diri Shaolin memang bukan diciptakan untuk bertarung dan bersaing satu sama lain. Yang mana hal itu membuat mereka berdua akhirnya sadar dan memutuskan untuk menjadi biksu dan meninggalkan urusan duniawi selama sisa hidupnya. 是心是佛，是佛莫测，无所。 Sebelum Xiaofeng pergi, biksu penyapu juga sempat berpesan kepada Xiaofeng untuk sebisanya menghentikan perang antara dinasti Song dan Liao yang justru mengakibatkan banyak korban jiwa. Di saat bersamaan, Xiaofeng dijemput oleh Suzu, di mana dia sempat curhat kalau dia yang selama ini hanya ingin berada di kuil Shaolin justru diusir. Namun kenapa Murongbo, ketua Xingqiu dan ayahnya Xiaofeng yang telah banyak berbuat jahat justru bisa menjalani sisa hidupnya di perguruan Shaolin? Karena merasa sudah selesai dengan permasalahan mereka masing-masing, mereka lalu berniat untuk pergi mencari Duan Yu. Sementara itu, Duan Yu yang mengalami cedera setelah adu mekanik dengan Murongfu lalu dirawat oleh Zhongling, saudaranya di awal film dulu, di mana mereka terlihat bersembunyi ketika melihat kepala besi bersama Azi yang sedang berselisih dengan para anggota sekte pengemis yang ingin menangkapnya karena telah menghabisi saudara seperguruannya sendiri. Sementara itu, Duan Yu dan Zhongling yang tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut berniat untuk melarikan diri. Sayangnya niatan tersebut diketahui oleh kepala besi yang langsung menyerang saat itu juga. Beruntung Xiaofeng dan Suzu datang tepat waktu untuk menyelamatkan Duan Yu yang sedang terluka. Di sini setelah mengetahui kalau mereka semua ternyata adalah saudara angkat, Suzu dengan pengalamannya di optik wahyu lalu mengecek keadaan mata Azi, di mana dia menyimpulkan kalau hanya ada satu cara untuk membuat mata Azi normal kembali, yaitu mencari seseorang yang mau untuk mendonorkan matanya. Di sisi lain diperlihatkan Murongfu yang sedang menyuruh Little Wang untuk segera kembali ke rumah ibunya, mengingat dirinya akan pergi ke Tibet untuk menghadiri undangan yang sebelumnya diberikan oleh perwakilan dari sekte pengemis. Awalnya Little Wang sempat memberi saran agar Murongfu tidak pergi ke Tibet mengingat konflik yang terjadi di berbagai wilayah bisa saja membahayakannya. Namun setelah mengetahui niat Murongfu pergi ke Tibet adalah untuk melamar putri Tibet demi mendapatkan dukungan dari kerajaan tersebut untuk membangkitkan dinasti Yan, dia pun hanya bisa pasrah menelan kekecewaan setelah selama ini hanya berharap kepada Murongfu. Kembali ke Duan Yu dan yang lainnya, di sini mereka juga didatangi oleh beberapa pengawal kerajaannya untuk memberi surat perintah, di mana kerajaan Taili juga diundang untuk mengikuti sayembara yang akan diadakan oleh putri Tibet. Dan di sini Duan Yu diutus untuk mengikuti seleksi tersebut, yang mana hal itu bertujuan untuk membuat hubungan diplomatik antara dua kerajaan menjadi lebih baik demi mengokohkan kerajaan mereka. Awalnya Duan Yu sempat ragu untuk mengikuti sayembara tersebut mengingat ilmu bela dirinya yang masih epik dan baru sembuh dari lukanya. Namun setelah mendapat dukungan dari Xiaofeng dan Suzu, akhirnya Duan Yu menyetujui rencana tersebut dan bergegas menuju ke kerajaan Tibet. Singkat cerita, Duan Yu, Xiaofeng, dan Suzu akhirnya sampai di sebuah penginapan di kerajaan Tibet. Malam harinya, ternyata Murongfu juga menginap di tempat yang sama dan menculik Duan Yu saat mereka sedang lengah, di mana dia berniat untuk mencelakai lawan-lawannya sebelum seleksi dimulai.
Sementara itu, Little Wang yang ternyata dari tadi juga bersembunyi dan melihat apa yang telah dilakukan oleh Murongfu barusan langsung keluar. Dimana bahkan setelah dia mengetahui sifat buruk Murongfu pun, dia masih tetap membujuknya untuk kembali ke kediamannya dan melupakan rencananya untuk membangkitkan kembali dinasti Yan. Karena lagi pula ayahnya juga telah memutuskan untuk menjadi biksu dan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. 岂不是更好吗？爹爹替我取名为父，古来称大功业者，哪一个不是立地夺回江山？ Namun hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Murongfu, di mana dia tetap akan melanjutkan apa yang telah menjadi cita-cita semasa hidupnya, yaitu membangkitkan kembali dinasti keluarganya. Sadar kalau dirinya sudah tidak dihargai apapun yang akan dilakukannya, akhirnya Little Wang pun mengikuti jejak Duan Yu dengan mencemplungkan diri ke dalam sumur. Tidak berselang lama, Jiu Mozi juga muncul di sana dan menyalahkan atas tindakan Murongfu yang telah mencampakkan Little Wang. Di sini sebenarnya niat Jiu Mozi sama seperti Murongfu, di mana dia diutus oleh salah satu bangsawan dari Tibet yang juga ikut dalam sayembara tersebut untuk mengeliminasi para peserta lain sebelum seleksi berlangsung. 西夏公主就不会下嫁于你的。 Namun belum sempat berhasil mengalahkan Murongfu, Jiu Mozi teringat dengan perkataan biksu penyapu kemarin yang menjelaskan alasan Shaolin menyimpan rapat kitab-kitab bela dirinya adalah karena jika seseorang mempelajari ilmu bela diri tersebut tanpa menggunakan landasan ajaran Shaolin, maka hal itu akan sangat membahayakan nyawanya sendiri. Di mana hal itu membuat Jiu Mozi seperti kena mental dan tenaga dalamnya justru berbalik menyerang tubuhnya sendiri dan akhirnya memutuskan ikut nyemplung ke dalam sumur untuk menyudahi pertarungannya dengan Murongfu. Ternyata sumur tersebut sudah lama kering, di mana Duan Yu dan Little Wang juga masih hidup. Melihat Jiu Mozi yang menderita di hadapannya, tanpa buang waktu, Duan Yu langsung berinisiatif untuk menyedot tenaga dalamnya dengan ilmu Beiming miliknya, dan alhamdulillah bersamaan dengan terhapusnya semua kekuatannya, luka dalamnya juga ikut menghilang. Di sini Jiu Mozi akhirnya menyadari kalau obsesinya untuk menguasai 72 jurus perguruan Shaolin telah menyimpang dari aturan. Meskipun telah kehilangan semua yang telah dia bangun selama hidupnya, namun Jiu Mozi tetap berterima kasih kepada Duan Yu yang telah menyelamatkan nyawanya. Sebelum pergi, Jiu Mozi juga meminta kepada Duan Yu untuk mengembalikan buku penguat otot ke perguruan Shaolin. Sementara itu di penginapan, karena Duan Yu tiba-tiba menghilang, di sini Lily datang dengan menyamar sebagai laki-laki untuk menggantikan Duan Yu mengikuti sayembara tersebut. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba Duan Yu datang bersama dengan Little Wang. Setelah memastikan perbekalan lengkap, Duan Yu dan yang lainnya bergegas untuk pergi ke istana, di mana para bangsawan dari berbagai wilayah telah berkumpul untuk mengikuti sayembara putri Tibet yang mencari seorang imam. Di sini mereka maju satu persatu untuk menjawab 3 pertanyaan dari sang putri yang diwakili oleh pelayannya, yaitu tempat yang paling mereka senangi seumur hidup, orang yang paling dicintai, dan bagaimana rupanya. Di mana Duan Yu maju pertama kali untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu setelah beberapa kandidat maju untuk menjawab pertanyaan tersebut, sempat terjadi salah paham ketika pelayan sang putri mengira kalau Suzu mengikuti sayembara itu dan memberikan pertanyaan yang sama kepadanya. Karena tidak mau menjawab, akhirnya Duan Yu mewakili Suzu dan menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan kalau tempat yang paling dia sukai adalah gudang es yang waktu itu menjadi tempat pertama kali Suzu melakukan perbuatan anu. Mendengar pernyataan Duan Yu barusan, dari dalam putri Tibet yang bernama Putri Lilia langsung memanggil Suzu dengan nama Tuan Mimpi, di mana ternyata wanita ini adalah orang yang waktu itu diculik oleh bocah tua Tian Shan untuk mengetes iman Suzu di dalam kamar gelap gudang es.
Dari sinilah Suzu baru menyadari kalau orang yang selama ini dia cari adalah putri dari kerajaan Tibet yang juga telah mencarinya selama ini, di mana ternyata awal dari sayembara ini pun juga adalah idenya untuk menemukan Suzu. Balik ke Murongfu, singkat cerita setelah gagal mendapatkan putri Tibet dan memperoleh dukungan dari kerajaannya, dia lalu kembali mendatangi ayahnya di perguruan Shaolin dan memberitahu kalau dia mendengar kabar bahwa dinasti Liao berniat akan habis-habisan menyerang daratan tengah dalam waktu dekat, di mana hal itu membuat situasi kacau dan memungkinkan untuk mereka membangkitkan kembali dinasti Yan. Namun ayahnya yang sudah bertobat dan meninggalkan dunia yang fana ini justru menolak untuk kembali membantu Murongfu dan menyuruh Murongfu untuk segera menikah saja dengan Little Wang. Disinilah dia akhirnya sadar setelah dia mencampakkan Little Wang, orang yang selama ini menemaninya dimanapun dia pergi dan melepaskan semuanya demi mengejar tujuan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Ayahnya justru dengan entengnya berkata kalau menjadi kaisar dan tidak pun sama saja. Dia langsung merasa seperti apa yang telah dia perbuat dan dia korbankan selama ini sama sekali tidak dihargai, di mana hal itu akhirnya membuatnya kehilangan akal sehat karena obsesinya yang terlalu tinggi. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Kaisar Taili yang sedang menyerahkan jabatan sebagai kaisar kepada Duan Yu, yang mana pamannya sendiri juga akan menghabiskan masa tuanya sebagai biksu di perguruan Shaolin. Sebelum pergi, Kaisar Taili sempat memberi pesan kepada Duan Yu untuk menjadi pemimpin yang memprioritaskan rakyat, tidak korupsi bansos dan selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran. Di tempat lain, Kepala Besi tiba-tiba juga mendatangi istana Lingqiu untuk bertemu dengan Suzu dengan maksud mendonorkan matanya sendiri agar ditukar dengan mata Azi. Awalnya Suzu sempat menolak dengan berkata kalau ini adalah sesuatu yang besar dan jangan sampai dia berharap kalau hal ini akan membuat Azi simpati kepadanya. Namun karena tekad kuat Kepala Besi yang terus memaksa dan bahkan rela mati demi Azi, akhirnya dengan terpaksa Suzu pun mengabulkan permintaan tersebut. Singkat cerita, setelah sembuh, Azi pun kembali ke dinasti Liao dan menemui Xiao Feng, di mana mereka lalu menemui Kaisar Liao yang ingin membahas tentang rencana penyerangannya ke daratan tengah. Di sini Kaisar Liao mengungkapkan keinginannya untuk memperluas daerah kekuasaan dinasti Liao dengan mengambil sebagian wilayah dinasti Song dan menugaskan Xiao Feng untuk memimpin pasukan menyerang sektor perbatasan. Tentu saja hal itu langsung ditolak oleh Xiao Feng, di mana dia lebih memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya mengingat akan banyak sekali nyawa yang melayang akibat peperangan tersebut. Malam harinya setelah Xiao Feng telah menolak perintahnya, akhirnya Kaisar Liao menggunakan cara kotor untuk mengurung Xiao Feng agar tidak mengganggunya sewaktu menyerang dinasti Song. Di mana kali ini dia menyuruh istrinya membujuk Azi untuk memberinya sebuah esens yang padahal itu adalah obat untuk melemahkan fisik Xiao Feng secara sementara. Dan tanpa rasa kecurigaan sedikit pun, dia langsung menaruh obat tersebut ke dalam minuman Xiao Feng. Di sini karena Xiao Feng merasa kalau dirinya hanya membebani Kaisar Liao, dia berniat pergi ke daratan tengah untuk menjauhi pertarungan, di mana di tengah perjalanan dia baru merasakan efek dari racun pelemah yang membuatnya ambruk saat itu juga. Dari sinilah Azi baru menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh istri Kaisar Liao dan mengakui perbuatannya di hadapan Xiao Feng, di mana hal itu membuat mereka tertangkap oleh bawahannya sendiri yang sebelumnya telah diutus oleh Kaisar Liao. Sementara Azi dibebaskan karena menilai kalau dia bukanlah ancaman.
找人来救你的。 Singkat cerita, di dalam kurungan, Xiao Feng yang sedang menikmati arak untuk menenangkan pikiran, tiba-tiba terjadi serangan dari arah luar yang mengakibatkan satu persatu prajurit di ruangan itu tumbang. Dan ternyata orang itu adalah Azi yang nekat untuk membebaskan kakak iparnya melalui jalan rahasia yang sebelumnya telah dia buat tepat di bawah kurungan Xiao Feng. Tidak hanya itu, dia juga membakar sebagian ruangan untuk mengalihkan perhatian para prajurit. Sandi, 大哥。 Sebelumnya, Azi juga meminta bantuan semua orang yang dekat dengan Xiao Feng, di mana di luar mereka langsung disambut oleh Duan Yu dan Suzu yang datang bersama dengan pasukannya masing-masing dan diikuti oleh para saudara dari sekte pengemis. Di sini Suzu memberitahu kalau Kaisar Liao telah membawa seluruh pasukannya menuju ke sektor perbatasan dan tinggal menunggu waktu yang pas untuk menyerang dinasti Song. So mereka pun langsung bergegas menuju ke TKP untuk menghentikan serangan tersebut sebelum terlambat. 攻击大辽，我们走。 Keesokan harinya setelah mereka sudah sampai di gerbang Yanmen, terlihat Kaisar Liao dan seluruh prajuritnya sudah siap dengan senjata yang akan membombardir wilayah dinasti Song. Lalu Xiao Feng sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mendamaikan kedua negara, akhirnya turun untuk bernegosiasi dengan Kaisar Liao dan menahan serangan sebelum dia memberikan aba-aba. Di sini pengalaman dan keberaniannya benar-benar diperlihatkan, di mana hal itu dibuktikan ketika dirinya tidak gentar sedikit pun meski dikepung oleh prajurit Liao. Di hadapan sang kaisar, Xiao Feng lalu meminta kepada Kaisar Liao untuk mengurungkan niatnya demi jutaan rakyat dinasti Song, di mana dia berkata kalau peperangan ini hanya akan membuat para istri-istri akan kehilangan suaminya dan anak-anak akan kehilangan ayahnya, baik itu dari pihak dinasti Song maupun dinasti Liao. Namun meskipun Xiao Feng telah memohon dan merendahkan dirinya, Kaisar Liao masih tetap pada pilihannya dan berkata apapun yang terjadi nantinya, dia akan tetap menyerang dinasti Song. 安宁富足的日子早就有了。大哥的命令，所有人都不要轻举妄动。 Mengetahui tekad Kaisar Liao yang sudah bulat, akhirnya Xiao Feng mengambil pedang Kaisar Liao dan membawanya kembali, di mana dia melakukan sifat heroiknya dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk mendamaikan kedua negara demi kemaslahatan dan kebaikan rakyat bagi kedua negara. 保重。再无干戈，兄弟！ Melihat pengorbanan adik angkatnya yang begitu besar, akhirnya membuat Kaisar Liao terpaksa menghormati permintaan terakhir Xiao Feng untuk menarik pasukannya mundur dan menyudahi peperangan. Lalu dengan menuangkan arak, dia memberi penghormatan terakhir kepada Xiao Feng dan berjanji tidak akan kembali menyerang dinasti Song selama hidupnya. Dan cerita pun tamat. Alhamdulillah, mie ayamku selak lodrok guys. 宋朝疆土